Demikian pula halnya dengan niat dalam pekerjaan. Niatku tidak bermanfaat untuk pekerjaan ini dan tidak pula niatmu akan bermanfaat untuk pekerjaanku kalaupun niatnya benar, serta tidak akan membahayakan kalaupun rusak. Manfaat dan bahaya niat kembali kepada si pemilik niat dan pemilik amal. Jiwa itu tunggal, jika ia menjadi persoalan psikologis baginya, berarti ia tidak mampu membedakan kebaikannya dari keburukannya dan tidak pula bagian depannya dari bagian belakangnya. Ia berbuat tanpa mengetahui apakah ia berada di depan atau di belakang kecuali dengan penampakan amal dan klaim. Ia tidak tahu untuk apa ia bekerja, untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Ia tidak dapat membedakan antara kedua hal itu. Ia tidak dapat memeriksa keinginannya dalam bekerja, cintanya terhadap pekerjaan, dan ketakutannya dalam bekerja. Ia tidak dapat memahami pekerjaan, dan tidak dapat menelaah hatinya, karena itu, ia telah merusak kebaikan dengan kejahatan, tetapi ia tidak merasakannya. Secara lahiriah ia maju, tetapi secara batiniah mundur. Secara lahiriah ia mendekat kepada Allah, tetapi secara batiniah menjauh darinya. Subhanallah, adakah pengetahuan yang dibebankan pada manusia yang tidak membuatnya sibuk memperhatikan dan memahaminya? Hanya orang bodohlah yang menyia-nyiakan pengetahuan yang telah dibebankan kepadanya dan diambil janji darinya. Kejahatan dan kerusakan masuk ke dalam dirinya, tetapi ia tidak tahu dari mana masuknya, dari mana ia mendatanginya, bagaimana keadaannya, apa jalan keluar darinya, sehingga akhirnya ia tetap saja linglung dan bingung. Padahal, ia telah melampaui udara dan lautan. Maka, ia mengenali keburukan itu karena sesuatu yang menyibukkannya, berupa hal-hal keduniawian yang dibebankan Allah kepadanya sesuai kemampuannya, dan dia jamin kecukupannya, entah ia peduli dengannya atau tidak. Kemudian orang itu dikuasai oleh keinginan untuk berkreativitas dan nafsunya. Seandainya ia memberi perhatian terhadap pengetahuan mengenai kerusakan, kesalehan, kebaikan, dan keburukan dirinya, serta diikuti oleh ketakutan terhadap kerusakannya, sebagaimana ia memperhatikan urusan dunia yang kami sebutkan dan menjadi tanggung jawabnya, niscaya ia akan tahu tentang kerusakan dan kesalehannya seperti ia tahu tentang makna duniawi. Ia mampu untuk hal itu. Tetapi, ia rela menempuh jalan agama dengan penuh kebodohan. Sebaliknya, ia tidak rela menempuh jalan dunia kecuali dengan ilmu dan kritisisme. Kapanpun engkau mau, maka engkau akan melihatnya berada di jalan dunia sementara ia menyangka dirinya berada di jalan akhirat. Bersamaan dengan itu, sejumlah orang yang menjauh dan menyimpang dari Allah telah menganggap diri mereka sebagai ulama dan penunjuk atas jalan Allah. Padahal, mereka adalah orang-orang yang bingung, mengada-ada, dan dikuasai keraguan-raguan sehingga kaum yang bodoh mengira mereka orang yang dapat memberi petunjuk sedangkan mereka sendiri buta dan bingung. Kita hanya bisa mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesombongan dan kebanggaan diri suatu hak asing yang datang kepadamu sehingga engkau menghindarkan diri dan menjauh darinya. Akan tetapi, kesombongan itu merupakan suatu hal yang telah menguasai dirimu. Kesombongan itu mampir dan menguasai rumah, duduk di tengah-tengah majelis, mengambil segala kebaikanmu, menguasai tempat terbaik dalam dirimu, bersandar di atas sandaran kursinya, dan menggunakan pembantu-pembantunya untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya baik ketika pulang maupun ketika pergi. Aku tidak ingin berpanjang lebar tentang sifat-sifat derivatif furi, sehingga engkau menjadi jenuh dan menjauh. Akan tetapi, aku menunjukkanmu sumber asyal yang jika dapat engkau atasi, maka akan berpengaruh terhadap seluruh ranting-ranting furidnya. Yaitu, keputusasaan karena makhluk, entah mereka membahayakan atau memanfaatimu, memberi izin atau mencegahmu, menghidupkan ataupun mematikanmu. Hendaklah hatimu konsisten sebab hati adalah sumber segala sumber dan pokok segala permasalahan. Jika engkau seorang murid sejati yang senang melihat akibat berbagai persoalan, maka tutuplah pintu ketamakan dirimu lalu bukalah pintu keputusasaan dirimu dan menyendirilah untuk hal itu dengan segaja keinginanmu serta menyendirilah pula dalam mencarinya, seperti orang yang tidak memiliki apapun kebutuhan duniawi kecuali satu kebutuhan. Bertekadlah dengan benar bahwa engkau akan menyerahkan dirimu kepada Allah pada sisa usiamu, jika engkau memang memandangnya layak untuk hal itu. Subhana Allah, betapa Tuhan Maha tidak membutuhkan penghuni langit dan bumi, serta betapa kebutuhan mereka terhadap Tuhan begitu mendesak. Saudaraku,
Jadikan dirimu laksana seorang tawanan di tangan ahli zamanmu pada masa hidupmu dalam mengikuti kerelaan Allah dan terlepas dari cobaan kebanggaan. Sesungguhnya tawanan itu adalah orang yang dimiliki, bukan orang yang memiliki, tidak berambisi untuk mezalimi siapapun, dan tidak pula dapat memenangkan diri dari seorang yang zalim. Setelah itu engkau akan merasakan manisnya zikir dan lezatnya munajat dalam ibadah kepada Allah. Aku hanya mengatakan kesimpulan kepadamu seperti ini, keluarkan dan iris kesombongan dari hatimu dengan keputusasaan terhadap manusia karena keputusasaan seperti itu akan mengembalikanmu kepada Allah. Kembalimu kepada Allah adalah ketenangan hatimu kepadanya. Ketenangan hatimu kepadanya menumbuhkan ketaatan kepadanya dan menyampaikanmu pada derajat hamba-hambanya yang hawas, pencapaianmu menuju kaum hawas akan menurun. Kan derajatmu di mata hamba-hamba. Pencapaian derajat kaum hawas juga akan mengantarmu pada pencapaian kehormatan ubudiyah. Pencapaian kehormatan ubudiyah akan menundukkan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Dia akan memuliakanmu berkat ketaatanmu dan engkau akan tunduk kepadanya. Dia juga akan memuliakanmu berkat ibadahmu. Allah berfirman, keagungan itu milik Allah, milik Rasul-Nya, dan milik kaum beriman. Quran Surat Al-Munafikun 8. Allah juga berfirman tentang orang yang tercela karena kesombongan, demikianlah Allah mencetak atas setiap hati orang yang sombong dan pemaksa. Quran Surat Ghafir 35. Bagaimana membedakan antara dua kebanggaan itu? Kebanggaan yang tercela akan menjauhkan dirimu dari taat kepada Allah dan kebanggaan yang terpuji akan menambah kepatuhanmu terhadapnya. Ketahuilah bahwa masalah akan meluas jika berakhir di kesempitan dan itu tidak lain dari memutus ketamakan dan menggunakan keputusasaan terhadap makhluk. Jika engkau telah berada di lembah roh, ketenangan, dan kebahagiaan, lalu engkau dapat menikmatinya bersama orang-orang yang termasuk dalam tingkatan zikir, mengingat Allah, dapat merasakan manisnya munajat, dan dapat menangis karena takut kepadanya, maka engkau akan dapat pula merasakan manisnya keyakinan, kebahagiaan rida, ketenangan penyerahan diri, dan ringannya beban diri sehingga akhirnya engkau bisa melihat kepada orang yang tersiksa dan terkungkung dalam jeratan kebanggaan diri. Ketika itu aku mengucapkan salam sejahtera. Engkau berada di pagi dan sore hari dalam keadaan tidak bersedih dan berduka kecuali yang berkaitan dengan masalah akhirat. Allah melihat tekad dan kemauanmu dalam satu lembah, sedangkan manusia yang tidak melihat tekad dan kemauanmu berada di lembah yang lain. Dosa. Meremehkan dosa kecil adalah pangkal bagi dosa besar. Awalnya adalah kehati-hatian, kemudian menjadi ketidaksengajaan, kemudian menjadi dosa kecil, dan akhirnya menjadi dosa besar. 16 Kebaikan dan kejahatan. Memahami latihan dan mencermati diri. Barang siapa termasuk kaum yang menaruh perhatian terhadap dirinya sendiri dan diberi pemahaman tentang latihan tajribah, maka dialah yang telah mencapai pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, mengetahui dari mana dan bagaimana kedua hal itu, mengungkapkan, menggambarkan, memahami, mengkritisi, dan berbicara dengan penuh kearifan. Baginya, nasihat yang didengar adalah tambahan untuk lebih bisa memahami, mengetahui, dan menerangkan nasihat, serta menjadi nilai plus bagi kecerdasannya sekaligus rahasia kebutuhannya. Sedangkan siapa termasuk kaum yang selalu memperhatikan diri sendiri, tetapi belum diberi pemahaman tentang latihan, maka ia akan dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sesuai dengan tingkat perhatiannya, dapat melukiskan sifat dan is pengetahuan tersebut serta dari mana dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, kendati, dalam hal itu, ia kurang bisa mengungkapkan dengan kearifan, baginya, nasihat merupakan tambahan untuk lebih memahami kebaikan dan keburukan. Sedangkan siapa tidak diberi pemahaman dan tidak pula memiliki perhatian terhadap dirinya, maka ia tidak akan dapat berbicara dengan lidahnya saat harus berbicara dan tidak dapat melakukan penalaran dengan hatinya saat sedang mendengarkan. Diriwayatkan bahwa sebuah hikmah berkata, siapa mencariku, tetapi ia tak dapat mencapaiku, hendaklah ia beramal dengan sebaik-baik pengetahuan yang ia miliki dan meninggalkan seburuk-buruk pengetahuan yang ia miliki. Hikmah dan pemeriksaan. Manfaat setiap perkara itu bertingkat-tingkat. Demikian pula bahayanya. Ada yang manfaatnya lebih besar dari bahayanya. Ada pula yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar perhatian orang tertuju kepada perbaikan hal-hal dengan sedikit bahaya.
Mereka lebih sering memperbaiki sesuatu yang sedikit bahayanya ketimbang yang memiliki banyak bahaya. Pencarian mereka terhadap hal-hal yang memiliki sedikit manfaat lebih sering ketimbang terhadap hal-hal yang memiliki banyak manfaat. Sebagian perkara lebih sulit ditinggalkan oleh manusia dibanding yang lain. Orang yang memiliki keinginan tidak patut untuk salah dalam hal ini, tetapi selayaknya ia memeriksa seluruh persoalan dengan penuh ketelitian, perhatian, pemahaman, dan daya kritis. Sehingga, ia mengetahui apa saja yang sulit ditinggalkannya sekaligus apa yang paling selamat dan bermanfaat baginya. Dengan demikian, ia akan menjadikan kesungguhan, semangat baru, pengetahuan, ilmu, pemahaman, kecerdasan, perhatian, berikut daya kritisnya untuk hal-hal yang, baginya, sulit ditinggalkan dan paling banyak bahayanya. Dalam konteks itu, sikap manusia memang bermacam-macam. Betapa banyak orang yang agak mudah meninggalkan sesuatu yang sulit bagi orang lain, tetapi agak sulit meninggalkan sesuatu yang mudah ditinggalkan orang lain. Sebaliknya, orang tersebut sulit mencari sesuatu yang mudah bagi orang lain, tetapi mudah mencari sesuatu yang sulit dicari orang lain. Sebabnya, ia mencintai sesuatu yang tidak dicintai orang lain dan ia membenci sesuatu yang tidak dibenci orang lain. Bisa jadi kedua masalah itu sama-sama berbahaya dan salah satu dari keduanya lebih berbahaya dibanding yang lain. Beban untuk meninggalkan yang satu tidak kalah sulit bagi pelakunya dibanding dengan meninggalkan yang lain. Akan tetapi, pengetahuan manusia tentang metode yang tepat sangat terbatas. Kelambanan dalam hal itu umumnya dikarenakan sesuatu yang lebih sulit di mata dia untuk ditinggalkan. Sedangkan yang lebih perlu ditinggalkan, baginya, adalah yang lebih sedikit bahayanya dan lebih mudah untuknya, ketimbang yang lebih banyak bahayanya. Ia lemah dan tidak berdaya meninggalkan yang banyak bahayanya. Hal seperti ini tidak akan diketahui kecuali oleh orang yang sering membolak-balik dan meneliti berbagai permasalahan secara serius sehingga ia melihat apa yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Kemudian ia tidak melihat pada dirinya modal besar untuk meninggalkan penyebab tersebut sehingga ia berkata, "Saya tidak meninggalkan hal ini, tetapi saya meninggalkan sesuatu yang memang sulit ditinggalkan oleh diriku." Tidaklah rusaknya urusan yang hendak ia tinggalkan itu, yang memang lebih berat baginya sama seperti rusaknya urusan yang tidak hendak ia tinggalkan. Garis vertikal kurung siku buka kurung siku tutup. 17 Kelengahan dan kewaspadaan. Apa yang membuat kaum Hawas dan kaum awam lamban terhadap sesuatu yang mengandung bahaya lebih banyak dan lebih susah mereka tinggalkan? Aku telah memberitahumu bahwa manusia itu bermacam-macam. Ada sesuatu yang lebih selamat daripada yang lain bagi mereka, tetapi ada juga sesuatu yang lebih berbahaya bagi mereka ketimbang yang lain. Namun, aku tidak mengetahui apa yang lebih banyak pada manusia, yang lebih dominan pada mereka, yang paling berbahaya, dan tidak pula yang paling sulit ditinggalkan oleh mereka, baik kalangan Hawas maupun kalangan awam, yang alim terpelajar maupun yang bodoh. Kelengahan yang paling susah adalah yang engkau lalaikan dan engkau tidak ketahui. Dan, yang paling dahsyat dan paling banyak pada diri manusia, menurutku, adalah kekaguman pada diri sendiri, ujub. Renungkan apakah engkau melihat seseorang yang menurut dirinya sendiri adalah seorang yang tidak tahu mengenai urusan akhirat dan urusan dunia. Pikirkan apakah engkau melihat seseorang yang mendapati sesuatu yang tidak ia ketahui dan bukan pula sebagai profesinya, tetapi ia berkata, "Aku mengetahui tentang hal itu." Orang bodoh, yang sebetulnya terpedaya, dan berlagak tahu ini perlu diajari ilmu akhirat karena minimnya kadar akhirat dalam hatinya dan minimnya penghormatan terhadap kesucian-kesucian Allah. Renungkan pula apakah engkau melihat ada orang yang lebih tinggi derajat dan ilmunya, menurut orang yang lengah, terpedaya, dan bodoh itu, ketimbang dirinya, lalu ia mengaku-aku dengan seperti itu, kecuali dalam hal-hal yang tak dapat ia sanggah dan ia tolak. Apa yang engkau harapkan akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Kewaspadaan adalah sumber segala kebaikan sebagaimana halnya kelengahan adalah sumber segala kejahatan. Betapa banyak orang yang merasa dirinya sangat waspada padahal sebenarnya ia lengah. Betapa, tanpa sadar, mereka lebih menyukai kelengahan dibanding kewaspadaan. Tanda-tanda kewaspadaan yang paling nyata adalah rasa sedih dan duka, serta persiapan yang baik untuk kesedihan dan kedukaan itu.
Sedangkan tanda-tanda kelengahan yang paling nyata adalah sikap riang dan angkuh karena keduanya melupakan dan melalaikan kewaspadaan. Meninggalkan kewaspadaan berarti pula meninggalkan persiapan untuk sesuatu setelah kematian. Apakah yang dimaksud dengan kelengahan dan kewaspadaan? Kewaspadaan berarti menganggap ajal sudah dekat, mawas terhadap maut, dan berpikir tentang kejadian yang akan menimpa manusia setelah kematian. Dari sini, pintu amal lalu terbuka sehingga engkau bisa bergegas kepadanya sebelum kematian bergegak kepadamu. Engkau pun dapat memanfaatkan setiap kesempatan dalam hidupmu sebelum datangnya ajal. Jika manusia diberi sikap konsistensi atas hal itu, maka sumber-sumber kebaikan dipastikan muncul darinya, insya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kelengahan berarti lama berangan-angan dan melupakan hari yang dijanjikan kecuali sepintas saja. Seorang hamba tidak akan terus-menerus dalam kelengahan. Seorang hamba tak akan selamanya berada dalam kelengahan kecuali jika ia melempar kebajikan ke balik punggungnya. Dari kelengahan, lahirlah sikap menunda-nunda dan keterperosokan dalam lautan dosa. Agar tidak lengah. Apakah ada sesuatu yang menguatkan diriku untuk selalu waspada dan meninggalkan kelengahan? Ya, yaitu keikhlasan berdoa, bersahabat dengan orang yang menginginkan apa yang engkau inginkan, dan menjauhkan orang yang tidak menginginkan apa yang engkau inginkan itu. Pasalnya, bersahabat dengan orang yang tidak menginginkan apa yang engkau inginkan akan dapat membahayakan dirimu, sedangkan engkau sendiri tidak merasakannya. Sebaliknya, bersahabat dengan orang yang menginginkan apa yang engkau inginkan akan memberimu manfaat dan tidak membahayakan dirimu meskipun engkau tidak merasakannya. Sesungguhnya manusia itu hancur karena tiga hal: kelengahan, kemenangan, penguasaan, dan kebodohan. Betapa banyak orang yang memiliki ketiganya. Jikalau engkau katakan bahwa sesungguhnya aku tidak tahu siapa yang akan menyelamatkannya, niscaya engkau benar. Jadilah orang yang mencintai berdasarkan kebaikan. Jangan menjadi orang yang ingin dicintai berdasarkan kebaikan. Segala sesuatu yang tidak mengandung manfaat dan pelayanan, maka tidak mungkin pula di dalamnya ada niat. Sedangkan segala sesuatu yang mengandung manfaat dan pelayanan, maka ia tidak boleh dilakukan kecuali dengan niat. Aku heran dengan orang yang memiliki niat lemah dalam kebaikan-kebaikannya dan niat kuat dalam syahwat-syahwatnya. Itu tidak akan terjadi kecuali pada mereka yang terpedaya dan terkamuflasekan, atau pada orang yang memperdaya dan mengkamuflasekan. Barang siapa memiliki dua sifat, maka ia telah menguasai segala permasalahannya, yaitu yang mengetahui, kenapa, dan belum. Ia akan mengatakan, kenapa aku belum beramal? Kenapa aku beramal? Kenapa aku tidak beramal? Siapa tidak tahu, maka apa yang ia dapatkan adalah sesuai dengan ketidaktahuannya. Jauhkan 8 sifat dari akhlakmu, yaitu merasa terbebani dalam berbicara dan berucap, berselisih, mencari muka, terlalu banyak bercanda, menipu, berbuat jahat, memberatkan orang lain, dan bersikap emosional. Melalaikan apa yang dibenci Allah adalah wujud kerasnya hati. Kekerasan hati berarti juga sirnanya kenikmatan amal. Hilangnya kenikmatan amal berarti juga sedikitnya ketaatan. Sedikitnya ketaatan berarti pula sedikitnya syukur. Meninggalkan syukur berarti kehancuran apa yang engkau kerjakan, ketidakmakbulan apa yang engkau minta, dan terputusnya tambahan rahmat. Sesungguhnya engkau berada di suatu zaman di mana orang yang paling selamat di antara manusia adalah seorang yang lapar dan buas, sekaligus sangat bersedih dan berduka. Kelaparan akan memecah jiwa, kekenyangan akan membangkitkan ketamakan. Kelaparan berarti pula kekuatan sedih dan duka. Sedih dan duka juga berarti kekuatan untuk menahan kelaparan. Sedih dan duka memutus syahwat dan hasrat. Insan itu cenderung melampaui batas, gemar durhaka, suka menunda-nunda, dan berwatak pelupa. Itu jika ia tak memiliki tekad, suka melamun, dan sering putus asa ketika bertemu dengan hal yang susah, kurang bersyukur ketika mendapat nikmat, dan berdusta untuk memperdayai dan menipu. Pengetahuanmu tentang aibmu dan aib orang lain sama saja. Siapa belum pernah mengetahui aib orang lain, ia akan tahu aibnya sendiri. Jika aib orang lain tampak bagimu di saat aibmu sendiri tidak tampak bagimu, maka engkau akan mendapatkan aibmu melalui aib orang lain. Jika aibmu tampak bagi dirimu di saat aib orang lain yang sama tidak kelihatan bagimu, maka jangan engkau limpahkan hal itu kepada orang lain sehingga akan tampak bagimu sesuatu yang sama dengan yang tampak dari dirimu. Amatilah,
Periksalah, perhitungkanlah, ambillah dengan melaksanakan apa yang paling sulit diambil, dan jangan meminta permakluman untuknya. Jika engkau meminta permakluman, maka jangan terima darinya. 18 Ikhlas dan Riya. Seluruh amal kebajikan itu terbagi atas dua bentuk, yang rahasia dan yang nyata. Siapa tidak mampu memperbaiki amalnya yang rahasia, maka ia akan lebih tidak mampu memperbaiki amal yang nyata. Siapa kuat memperbaiki amalnya yang nyata, berarti ia telah lebih lihai dalam memperbaiki amal yang rahasia. Demikian pula halnya dengan amal yang banyak dan sedikit. Siapa tidak mampu memperbaiki niat dalam amal yang sedikit, maka ia tidak akan lebih mampu dalam memperbaiki amal yang banyak. Ada dua tahapan riya, yaitu seseorang yang pernah berbuat kebajikan, lalu ia mendapat pujian, kehormatan, dan penghargaan karenanya, sedangkan ia hanya menginginkan keikhlasan ketika melakukannya. Siapa tidak mampu meninggalkan riya pada apa yang ia hadapi, maka ia tidak akan mampu bersikap ikhlas terhadap amal yang karenanya ia mendapat pujian, kehormatan, dan penghargaan. Demikian pula halnya dengan segala sesuatu, meninggalkan apa yang belum pernah engkau miliki lebih mudah daripada meninggalkan apa yang telah engkau miliki. Niat, antara kejujuran dan kelalaian. Siapa yang paling sejati niatnya? Orang yang paling cinta niat. Siapa yang paling jauh dari niat sejati? Orang yang paling jauh dari niat adalah orang yang paling melupakan niat. Orang yang paling melupakan niat adalah orang yang paling tidak tahu tentang niat. Tanda riya yang pertama adalah kerelaan terhadap ketidaktahuan tentang kejujuran niat dalam amal-amalnya. Tanda kejujuran yang pertama adalah perhatian terhadap pengetahuan mengenai kejujuran niat dan keikhlasan beramal. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal-amal itu tergantung niat. Beliau juga bersabda, hal yang paling aku takuti atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Bagaimana dengan seorang hamba yang mempelajari bagaimana beramal dan mau menanggung beban tanggung jawab beramal sehingga ia beramal dengan apa yang telah diketahuinya, tetapi ia tidak belajar bagaimana semestinya berniat. Kemudian ia mempelajari ilmu yang diamalkan dan ilmu yang tidak diamalkan, sementara ia tidak mempelajari kejujuran niat, baik dalam amal yang dilandasi niat maupun tidak. Ia hidup karena memang ia hidup dan mati jika memang harus mati, dan ia pun tidak pernah mempedulikan hal semacam itu. Rasulullah SAW, para imam, ahli ilmu, dan ahli makrifat setelah beliau selalu mengingatkan tentang riya sehingga sebagian di antara mereka pernah berkata, aku memasuki rumah yang gelap dan salat 2 rakaat di dalamnya dengan harapan mudah-mudahan salat itu akan menyelamatkan diriku. Sufyan al-SAW pernah berkata, aku tidak pernah melakukan suatu pekerjaan yang dilihat banyak orang. Seandainya kami menulis tentang hal seperti itu dalam buku ini, niscaya kami membutuhkan berlembar-lembar kertas. Orang yang telah mengetahui riya, dirinya tidak akan pernah diketahui orang lain, maksudnya, lebih memilih sembunyi. Ia akan memperhatikan dan mengawasinya siang dan malam. Bisa saja hal-hal yang membuatnya terkecoh dan terkalahkan lebih banyak dibanding apa yang menjadi keinginannya. Lalu, bagaimana halnya dengan orang yang bodoh dan mengabaikannya? Betapa sering seseorang berbuat amal, lalu ia menganggap dirinya sebagai orang yang jujur di dalamnya dan kejujuran yang diakuinya tidak pernah jelas kecuali setelah berlalu waktu 10 tahun. Jika aku mau, aku katakan 50 tahun. Karena itu, apalah arti 10, 1, 50 dan 100 kecuali hanya 1. Seperti apa, engkau telah membawa ucapan yang agung. Seperti orang yang ingin bersedekah atau berbuat kebajikan kepada orang lain. Kemudian ia beranggapan bahwa ia mengharap ridha Allah dengan hal itu, dan ia tidak pernah menginginkan balasan dan ucapan terima kasih. Kemudian tampaklah suatu kebutuhan baginya atau orang lain, sebelum mendapat kebajikan dari yang lain, lalu ia memenuhi kebutuhan orang yang pernah berbuat kebajikan atau bersedekah kepadanya sedangkan ia sendiri belum dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga, ia mengingat-ingat sedekahnya kepada orang itu dalam hatinya. Lantas ia mendapati orang itu tidak pernah memenuhi kebutuhannya. Karena itu, ia merasa telah memenuhi kebutuhan orang yang tidak pernah bersedekah atau berbuat kebajikan kepada dirinya. Pada saat itu, kejujurannya semakin jelas bedanya dari kebohongannya, dan bisa saja itu terjadi setelah berselang lama dari melakukan kebajikan itu. Atau, seseorang yang menjadi ahli ibadah selama 50 tahun.
Ia melihat dirinya sebagai orang yang jujur dalam beribadah, tidak pernah menginginkan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih, baik dalam perkara-perkara yang tak tampak maupun perkara-perkara yang terbuka. Kemudian suatu penyakit tumbuh dalam dirinya, orang-orang mencatat nama-nama kaum saleh, tetapi mereka tidak menulis namanya atau mereka menulisnya di deretan akhir. Mereka mendahulukan orang-orang yang tidak seperti dirinya dalam beribadah, maka, dalam hatinya, ia mengingkari hal itu. Akhirnya, antara kejujuran dan kebohongan dalam ibadah semakin nyata perbedaannya. Dalam hal ini, dan hal-hal lain seperti ini, terbukti dengan jelas bahwa orang tersebut menginginkan balasan dan tanda terima kasih. Setiap amal yang pelakunya tidak awas terhadapnya, tidak pernah mengujinya, tidak pernah melakukan tes terhadapnya, dan tidak pernah memeriksanya, adalah amal yang masih samar. Sesuatu yang samar tidak akan pernah jelas hakikat kecuali ketika diuji. Manusia itu akan diperhitungkan sesuai dengan kadar ilmu dan kebodohan mereka, kebaikan dan keburukan, serta kadar perintah dan larangan yang mereka kerjakan dan tinggalkan. 19 Ilmu kesuksesan. Ada 3 pintu ilmu yang harus diketahui manusia, yang rahasia maupun yang nyata. 2 pintu menghubungkan mereka dengan Allah dan 1 pintu menghubungkan mereka dengan manusia yang lain. Yang berhubungan dengan manusia adalah nasihat, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, agama adalah nasihat. Nasihat tersebut mencakup hal-hal yang rahasia maupun yang nyata, yang banyak maupun yang sedikit, untuk yang jauh maupun untuk yang dekat, kepada kawan maupun lawan. Sedangkan yang menghubungkan mereka dengan Allah adalah pintu niat dan perbaikannya, serta kehendak iradat dalam amal-amal, yang tersembunyi maupun yang terbuka, yang sedikit maupun yang banyak, sesuai dengan sabda Nabi, amal-amal itu tergantung niat. Dan, pintu kedua adalah pengetahuan seseorang tentang dirinya. Hakikat nasihat. Pintu nasihat ada jika niat, jalan, dan pandangan seseorang dalam keadaan rahasia maupun terbuka adalah bahwa seandainya seluruh masalah umat dilaksanakan sesuai hati kecil dan batinnya, niscaya ia senang umat mendapat petunjuk dalam urusan-urusannya, menaati Tuhan mereka, dan setiap orang beruntung bisa memperoleh hak dan keadilannya. Jika sikapnya seperti itu terhadap kelompok Khawas dan berdasarkan itu pula niatnya terhadap kelompok awam, maka aku berharap ia senantiasa berada pada setiap keadaan yang terhormat dan kenikmatan nan agung yang tidak diketahui kadarnya kecuali oleh Allah. Jika sikap terhadap kelompok Khawas dan kaum awam bertentangan dengan sifat ini, maka ia tidak berhak memberi nasihat kepada kaum Khawas maupun kaum awam. Pengakuannya bahwa ia menyembunyikan dan meniatkan, dalam hatinya, nasihat kelompok Khawas dan kaum awam perlu ditolak dan tidak dapat diterima. Kami tidak pernah mengetahui dari pintu-pintu ilmu suatu hadis yang lebih komprehensif dibandingkan hadis ini, agama itu nasihat. Tidak ada perkataan yang paling dekat, terarah, dan baik di antara amal-amal kebaikan dan amal kaum saleh dibandingkan perkataan berikut ini. Tidak ada pula yang lebih mencakup tentang hak dan keadilan dan yang lebih diridai bagi kelompok Khawas dan kelompok awam, yaitu, hendaklah engkau mencintai manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri dan membenci manusia seperti engkau membenci dirimu sendiri. Nasihat bersumber dari amal-amal hati dan cabang-cabangnya berasal dari amal-amal anggota tubuh. Nasihat bisa saja dilakukan dengan hati dan bisa saja dilakukan dengan lidah, serta bisa saja dilakukan dengan hati, lidah, dan anggota tubuh. Etika yang harus dipegang. Sesungguhnya ada sesuatu yang membuat sesuatu yang lain terkalahkan. Ada sesuatu yang membuat sesuatu yang lain terlupakan. Ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain terlalaikan. Ada pula sesuatu yang membangkitkan sesuatu yang lain. Ada sesuatu yang menambah sesuatu yang lain. Orang yang memperhatikan dirinya telah mengetahui hak ini. Yang paling minimalnya adalah kewaspadaan dan yang paling maksimal adalah kelupaan. Ketahuilah bahwa kejahatan adalah syahwat dan kebaikan adalah sesuatu yang tak begitu disukai karena dirasa memberatkan. Syahwat mendahului dan mengungguli hal-hal yang memberatkan sampai datang ilmu dan kejujuran yang menghilangkan syahwat dan memposisikan hal-hal itu pada tempatnya. Barang siapa belum mengerti dan memahami hal ini ketika mendengarnya, ia tidak akan melakukan evaluasi terhadap batinnya dan tidak melakukan perbaikan sehingga mempelajarinya dari orang-orang yang dapat melakukan dan menggambarkannya dengan baik. Kalau bukan karena banyaknya pendapat tentang hal itu niscaya kami akan menulisnya.
Dua sahabat yang paling baik adalah rasa duka dan sedih terhadap urusan akhirat. Kesibukan yang paling nikmat adalah introspeksi diri, al-muhdasabah. Orang yang sering berduka, bersedih, dan melakukan introspeksi menganggap saat tanpa kesedihan, kedukaan, dan introspeksi sebagai sama saja dengan saat menganggur. Sedangkan kelengahan yang paling kecil baginya laksana dosa yang paling besar bagi orang lain. Di antara tanda keyakinan pada manusia adalah lestarinya kesedihan dalam dirinya. Saudaraku, kalau seorang hamba tak pernah bersedih kecuali karena kasarnya tabiat, kealpaan, kelalaian, dan sedikitnya kejujuran dalam amal-amal fardu ataupun nafilah yang telah ia kerjakan, serta karena sedikitnya rasa malu dan pengawasan, maka memang patutlah ia bersedih dan berduka. Kalau seorang hamba tak pernah bersedih kecuali karena tidak memiliki ilmu, apakah ia diterima, makbal, atau ditolak martid meski melakukan amal-amal seperti yang diamalkan malaikat, jin, manusia, dan seluruh alam semesta, serta tidak pula ia tahu apakah amal-amalnya ditolak seberat biji zarah atau justru diterima seberat biji zarah, maka pastilah layak ia bersedih. Kalau seorang hamba tak pernah bersedih kecuali ketika dikatakan kepadanya, pilihlah suatu waktu dari usiamu ketika engkau tidak pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah karena suatu sebab tertentu, niscaya ia tidak menemukannya, maka patutlah ia bersedih. Kalau seorang hamba tak pernah bersedih kecuali ketika dikatakan kepadanya, apakah engkau mengetahui satu saat dalam hidupmu ketika engkau senantiasa mengerjakan seluruh perintah Allah yang diwajibkan kepadamu, sedangkan ia pasti menjawab, aku tidak tahu, maka memang seyogyanya lah ia bersedih. 20. Introspeksi diri. Katakan kepadaku bagaimana seharusnya aku melakukan introspeksi diri agar aku mengenali diriku. Segala sesuatu bisa diketahui melalui indikasi-indikasi, tanda-tanda, dan contoh-contoh. Aku memberikan perumpamaan sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaanmu. Sesungguhnya manusia, dalam hal kesamaan dan perbedaan setelah memperoleh pengetahuan dan pengalaman, ibarat keranjang yang diletakkan di pinggir jalan dan di dalamnya terdapat botol-botol tertutup yang berisi penuh cairan, kemudian dilewati banyak orang tanpa mereka ketahui apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, salah seorang dari mereka menemukannya seraya berkata, aku akan membuka keranjang ini dan akan aku ketahui apa isinya. Kemudian ia membukanya sehingga ia melihat botol-botol yang berisi penuh, tetapi ia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Ia membuka penutup botolnya sehingga ia mencium bau minyak wangi misik, bau minyak ikan ambar, bau minyak pohon ben, bau sesuatu yang busuk, bau bunga yasmin, bau bunga melati, dan seluruh bau-bauan dari berbagai jenis parfum dan minyak-minyakan. Di antaranya ada pula bau korek api, bau minyak tanah, bau aspal, dan bebauan yang tidak dapat dicium karena baunya yang menyengat. Manusia ibarat botol-botol dalam keranjang. Akan tetapi, mereka berbeda dalam hal pengetahuan dan akhlaknya sama seperti isi botol-botol itu. Engkau sendiri juga laksana keranjang, sementara akhlak dan adabmu laksana botol-botol. Bau yang harum adalah sebaik-baik moral dan etikamu. Bau yang amis adalah seburuk-buruk keduanya. Jati diri tidak akan diketahui kecuali setelah dicoba dan diuji. Ujilah dirimu sehingga engkau tahu apa yang terkandung di dalamnya. Jika engkau ingin mengetahuinya, berinteraksilah bersamanya, memeriksa tekadnya, dan pertajamlah tatapanmu terhadapnya sehingga engkau mengetahui kesabaranmu pada saat engkau dibodoh-bodohkan oleh orang yang bodoh, bukan pada saat yang disenangi hawa nafsumu. Kenalilah ketawadukanmu ketika tidak dikasari oleh orang yang kasar dan ketika engkau dihormati seseorang karena dalam keduanya terkandung godaan. Sesungguhnya manusia bisa saja memperlihatkan kerendahan hatinya ketika dihormati, dengan harapan agar penghormatan kepadanya semakin bertambah, dan bisa saja ia bersikap rendah hati ketika dikasari, dengan harapan agar ia tetap dianggap sebagai orang yang rendah hati di kalangan manusia. Ambillah sikap dalam keadaan seperti itu dan periksa kembali niatmu. Kenalilah sikap diammu ketika takut akan jatuhnya kehormatanmu di hadapan orang-orang yang menganggapmu selaku orang terhormat dan mulia. Kenalilah pula kejujuranmu pada situasi saat banyak orang membaik-baikkan diri dan berpura-pura. Kenalilah ketulusanmu ketika engkau mencintai dirimu sendiri, kawanmu dan lawanmu sehingga engkau mengetahui apakah engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu. Kenalilah pula kesabaranmu ketika engkau meninggalkan syahwat yang telah dikuasai kesabaranmu. Dapatkah engkau meninggalkannya? Kenalilah kewarakanmu saat engkau mampu untuknya.
Dapatkah engkau bertahan dalam kewarakan jika situasi itu menjadi kacau bagimu? Kenalilah pula akalmu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di dunia dan tidak pula bermanfaat di akhirat sekaligus tidak ada pula balasannya dari Allah. Dapatkah engkau meninggalkan hal itu? Kenalilah keamanahanmu saat hawa nafsu mulai menggodamu. Dapatkah engkau melaksanakan amanatmu dengan baik pada saat itu? Kenalilah pula ambisimu saat menggebu hasratmu. Dapatkah engkau berputus asa pada saat itu? Jika engkau adalah orang yang terpuji pada waktu dan situasi seperti itu, betapa bagus kebaikanmu. Pujilah Allah, mintalah tambahan karunia-Nya, dan teruskanlah sikapmu itu karena sesungguhnya engkau berada di jalur istiqamah, jalan cinta, dan arah iman. Jika engkau adalah orang yang tercela pada situasi-situasi itu, perbaikilah akhlak dan tingkah lakumu karena sesungguhnya ada kerusakan yang parah dalam dirimu. Engkau sedang tidak berada di jalur istiqamah, tidak pula di jalan cinta, dan tidak pula di arah iman. Takutlah kepada Allah serta periksa dan perbaiki kembali kerusakan dirimu. Pada sebagian keadaanku, muncul dari diriku sesuatu yang aku murkai dan aku sangat menyesal terhadapnya. Kemurkaanmu terhadapnya berasal dari pengetahuanmu tentang keadaan-keadaan itu. Penyesalanmu terhadapnya adalah obatnya. Jika engkau melihat aib orang lain, ingatlah aibmu dan kemarahanmu terhadap dirimu sendiri. Seandainya maslahat dan manfaat diri manusia ada dalam apa yang engkau inginkan dan senangi, pastilah seluruh manusia adalah orang-orang yang saleh, tetapi mereka menganggap kesalcan diri ada pada apa yang kau benci dan kehancurannya ada pada apa yang engkau cintai dan senangi.